Ya, selamat malam, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, khususnya untuk PAL yang ada di Surabaya. Kita bersyukur kita sudah melewati akan 1 bulan di dalam bulan kedua ini, dan kita melihat sekarang sudah masuk dalam pertengahan bulan kedua, dan kita bersyukur lebih khususnya di dalam kita sudah melewati akan Chinese New Year. Maka Xin Nian Hao untuk kalian semuanya, dan kiranya Tuhan juga memimpin kita semua di dalam Chinese New Year kali ini untuk kita bisa jadi berkat khususnya bagi keluarga kita dan bagaimana kita bisa jadi akan satu penyambung lidah Tuhan khususnya untuk bisa memberitakan Injil kepada keluarga yang belum kenal Tuhan. Baik saudara sekalian, hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang Hagai pasal yang kedua, dan ini adalah pembahasan terakhir kita di dalam pembahasan kita selama akan beberapa pertemuan. Dan hari ini adalah satu pertemuan yang terakhir khususnya dalam kita membahas kitab Hagai, dan kiranya Tuhan yang memberkati kita untuk setiap kita bisa belajar dari setiap apa yang menjadi poin-poin penting yang Tuhan berikan kepada kita melalui eksposisi yang sudah kita bahas. Dan saya rindu kita sama-sama akan membuka bagian dalam Hagai pasal yang kedua. Mari kita membaca di dalam pasal yang terakhir, yaitu di dalam pasal kedua ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Dan kita akan sama-sama untuk fokus kepada pembahasan kita, yaitu kita bicara tentang Kingdom Promise. Dan kita sama-sama buka kitab suci, dan kita sama-sama baca dari ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Setelah menemukan, mari kita baca bersama-sama ayat 21 sampai ayat 24. Maka datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Hagai pada tanggal 24 bulan itu. Bunyinya, katakanlah kepada Serubabel bupati Yehuda begini, aku akan menggoncangkan langit dan bumi, dan akan menunggang balikan tahta raja-raja. Aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa, dan akan menjukir balikan kereta dan pengendaranya. Kuda dan pengendaranya akan mati rebah, masing-masing oleh pedang temannya. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengambil engkau, hai Serubabel bin Sealtiel, hambaku, demikianlah firman Tuhan, dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai, sebab engkaulah yang kupilih, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sekian pembacaan firman Tuhan pada hari ini, dan mari kita sama-sama sebelum kita akan masuk di dalam renungan firman pada hari ini, kita ambil sikap berdoa dan kita mohon Tuhan yang memimpin setiap kita masing-masing bisa bersama-sama untuk belajar kebenaran firman, dan kita bisa belajar mengoreksi diri, dan kita belajar untuk dipulihkan di dalam kebenaran. Dan kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada setiap kita. Mari kita mengambil sikap berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih atas renungan yang akan kami sama-sama dengar. Kami mohon Tuhan urapi hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan biarlah Roh-Mu yang kudus menggelisahkan dirinya untuk dapat menyampaikan apa yang terbenar yang harus diberitakan. Kami tahu ya Tuhan, setiap kami di dalam era pandemik ini, kami sangat lelah dan kami sangat capek karena begitu banyak hal-hal, kekhawatiran-kekhawatiran ada di sekitar kami. Tapi kami percaya firman-Mu adalah firman yang menerangi kami dan memberikan pelita bagi kami untuk kami dapat melihat realita-realita yang benar di dalam mata Tuhan. Kami mohon supaya kami semakin disadarkan akan setiap apa yang kami lihat belum tentu adalah yang sesuai dengan apa yang Tuhan lihat. Ajar kami melihat dengan apa yang Tuhan lihat ya Tuhan, dan biarlah kami dapat memahami setiap apa yang kami jalani bukan dengan perspektif kami sendiri, tapi kami biarlah dapat dituntun dalam perspektif Tuhan Allah. Terima kasih ya Tuhan, pakailah waktu kami pada malam hari ini, kiranya Tuhan sekali lagi memberkati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. So sekalian, kita bisa melihat bagaimana Hagai adalah seorang nabi yang betul-betul diberikan akan satu visi yang luar biasa luas, khususnya untuk membawa setiap bangsa, khususnya bangsa Yehuda, untuk bagaimana melihat bahwa setiap apa yang seharusnya dikerjakan adalah yang harus dikerjakan. Tetapi pada saat kita melihat orang-orang Israel, khususnya orang-orang Yehuda lebih tepatnya, mereka sudah menjadi bangsa yang sangat-sangat memiliki kelemahan di dalam kerohanian. Kenapa saudara? Karena mereka sudah tidak punya bait suci.
Nah, saudara kalau melihat kenapa orang-orang Yahudi, khususnya orang-orang Yehuda dan juga bangsa Israel, mereka adalah orang-orang yang sangat memutlakkan bait suci. Kenapa bait suci menjadi sesuatu yang sangat penting? Nah, saudara kalau bisa melihat di dalam 2 Tawarik pasal 5, saudara akan melihat di mana di dalam 2 Tawarik pasal 5 dicatat bagaimana Tuhan Allah hadir di dalam bait sucinya. Maka itu menjadi satu hal di mana kemuliaan Allah hadir di dalam bait sucinya. Dan itulah kenapa pada saat kemuliaan Allah hadir dalam bait sucinya, di situ ditulis dalam 2 Tawarik pasal 5, khususnya ayat 13 dan 14, terutama di ayat 14, dikatakan sampai imam-imam yang melayani di bait suci, mereka sampai tidak tahan untuk berdiri dan tidak tahan untuk melayani Tuhan di gereja. Atau di bait suci lebih tepatnya. Kenapa? Karena para imam itu tidak tahan dengan kemuliaan Tuhan yang ada di dalam bait suci tersebut. Nah, saudara, maka orang-orang Yahudi percaya bahwa Tuhan bersemayam di bait sucinya. Dan kemuliaan Tuhan ada di dalam bait sucinya. Mungkin lebih baik kita buka supaya kita bisa dapat kesan yang lebih dalam ya. Kita lihat 2 Tawarik, saudara. Di dalam 2 Tawarik, ayat 13 dan 14 di pasal 5. 2 Tawarik pasal yang kelima, ayat 13 dan 14. Oke, saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan sebab Dia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, saudara perhatikan, pada ketika itu rumah itu yaitu rumah Tuhan, yaitu bait suci di situ dipenuhi awan. Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Sudah menjadi sesuatu yang sangat-sangat unik di dalam konsep orang-orang Yahudi, yaitu bait suci harus ada, karena di bait sucilah Tuhan bersemayam dan Tuhan bersama-sama dan juga Tuhan beserta dengan orang-orang Yahudi. Nah, saudara, maka itu kenapa bait suci menjadi penting luar biasa. Nah, saudara, pertanyaannya adalah, tetapi di dalam sejarahnya, akhirnya kita melihat bagaimana bait suci akhirnya dihancurkan oleh Babylonian. Akhirnya kita melihat satu raja namanya King Nebukadnezar. Yaitu Raja Nebukadnezar menghancurkan bait suci tersebut. Sehingga waktu bait suci itu dihancurkan, maka orang-orang Israel sudah kehilangan akan satu keunikan atau memiliki akan satu sense of worship bahwa Tuhan bersemayam di bait sucinya. Karena bait suci sudah dihancurkan, maka di situ secara kerohanian mereka mengalami sebuah patah hati. Mereka mengalami akan satu hal di mana mereka mengalami spiritual down, ya. Jadi istilahnya itu mereka harus merasakan sesuatu yang pahit di dalam mereka menjalani sebuah kehidupan sebagai orang percaya. Lalu juga pada saat Raja Nebukadnezar sudah menghancurkan akan bait suci, akhirnya kita melihat nasibnya orang Yehuda bagaimana? Nasibnya orang Yahudi bagaimana? Akhirnya kita melihat bagaimana bangsa Israel akhirnya dibuang. Akhirnya bangsa Israel, bangsa Yehuda lebih tepatnya, itu dibawa di dalam pembuangan, berada dalam exile, ya. Dan waktu mereka berada dalam exile, pertanyaannya adalah bagaimana format bait suci. Bait suci sudah hancur, maka bagaimana mereka beribadah kepada Tuhan? Karena bait suci sudah tidak ada, maka bagaimana mereka menjalankan worship mereka? Maka saudara, disitulah kita melihat format sinagoge dimulai. Jadi dulu tidak ada namanya format sinagoge. Dulu tuh formatnya adalah bait suci. Tetapi kita melihat akhirnya setelah bangsa Yehuda mengalami exile, mengalami masa pembuangan, maka disitulah kita melihat sinagoge menjadi satu format di dalam tradisi Yahudi untuk bagaimana mereka beribadah kepada Tuhan. Dan tentu saja sinagoge berbeda dengan bait suci. Kenapa? Kalau di bait suci ada korban bakaran.
Kalau di dalam bait suci, yang melayani haruslah adalah para imam. Tetapi kalau kita lihat di sinagoge, justru tidak ada korban bakaran. Dan juga di dalam sinagoge, di situ tidak selalu yang melayani adalah imam. Tapi setiap, kalau kita melihat dulu adalah yang melayani harusnya adalah keturunan Lewi. Tetapi waktu kita melihat di dalam zaman, khususnya waktu orang Yehuda atau orang Yahudi mengalami exile, mengalami pembuangan, maka mereka yang melayani tidak hanya pada orang Lewi saja. Tapi orang yang dari suku-suku yang lain juga terlibat di dalam pelayanan. Nah, sudah kita melihat ini menjadi sesuatu yang akhirnya kita melihat di satu sisi yang lain, mereka mengalami akan kepahitan. Tapi di satu sisi yang lain, mereka mengalami, kalau kita pakai istilah sekarang itu, mereka mengalami new normal. Mereka mengalami new normal di dalam worship mereka. Mereka mengalami new normal di dalam bagaimana mereka menjalankan akan ibadah. Mereka mengalami new normal khususnya bagaimana mereka menjalankan akan setiap apa yang menjadi iman kepercayaan mereka. Nah, saudara, dan pada saat kita melihat di sini format sinagoge lah yang akhirnya menjadi format di masa exile sampai kepada kalau kita melihat dalam sejarah bait suci akhirnya mereka diizinkan Tuhan untuk pulang ke Yerusalem, khususnya melalui Raja Kores, di mana Raja Kores akhirnya menyuruh orang bangsa Israel, sebagian tentunya, nggak semua, tapi sebagian diizinkan untuk pulang ke Yerusalem untuk membangun kembali bait suci. Nah, saudara, maka itulah kenapa ada satu orang yang namanya Serubabel ben Shealtiel, itu adalah seorang yang menjadi pemimpin di dalam pemerintahan, khususnya di dalam orang Yehuda, untuk bagaimana memikirkan bagaimana harus membangun rumah Tuhan ini. Bagaimana membangun bait suci ini. Nah, kita sudah bahas di dalam pasal pertama, bagaimana setelah bangsa bangsa Yehuda, pada saat pulang ke Yerusalem, dipimpin oleh Serubabel ben Shealtiel, lalu kita melihat kurang lebih ada 500.000 orang yang kembali ke Yerusalem waktu itu. Tetapi waktu 500.000 orang itu kembali, lalu melihat reruntuhan dari apa yang namanya Yerusalem, bait suci, dan akhirnya reruntuhan itu membuat mereka merasa percuma. Mereka merasa kita tidak mungkin bisa membangun seperti zaman Salomo membangun bait suci. Akhirnya sudah 14 tahun mereka cuma bangun fondasinya saja. Hanya membangun fondasinya saja. Mereka membangun selama 14 tahun. Kalau gitu, apa yang mereka lakukan selain membangun fondasi daripada bait suci? Maka sudah selama 14 tahun, mereka membangun fondasi bait suci. Tetapi mereka juga membangun rumah mereka. Nah, rumah mereka lebih menjadi concern bagi mereka. Akhirnya mereka lebih concern untuk membangun rumah mereka. Mereka membangun akan tempat mereka berteduh. Dan yang mereka bangun jauh lebih indah daripada fondasi dari bait suci. Yang mereka bangun jauh lebih perfect. Jauh lebih sempurna daripada apa yang seharusnya dibangun untuk bangsa Yehuda. Nah, saudara, Hagai diutus Tuhan untuk apa? Untuk memberikan peringatan kepada bangsa Yehuda. Kenapa? Karena Tuhan sudah memakai Raja Kores untuk memberikan belas kasihan kepada bangsa Yehuda untuk pulang ke Yerusalem dan membangun bait suci. Visinya jelas. Visinya adalah pulang ke Yerusalem adalah untuk membangun bait suci. Nah, saudara, tetapi yang kita lihat akhirnya yang terjadi adalah mereka bergeser visinya. Visinya yang seharusnya adalah membangun bait suci menjadi prioritas, akhirnya kita melihat mereka justru menggeser prioritas tersebut. Di mana bait suci tidak menjadi prioritas utama, tapi rumah-rumah mereka menjadi prioritas utama. Nah, saudara, dan waktu kita melihat hal seperti inilah, kita lihat Serubabel ben Shealtiel adalah seorang pemimpin yang sebenarnya dia stres luar biasa. Kenapa?
Karena di satu sisi dia dipimpin oleh Tuhan untuk bagaimana membawa 500.000 orang ini untuk bisa menjalankan visi Tuhan. Tapi akhirnya yang dia lakukan adalah dia menjadi orang yang paling tersendiri. Sedangkan yang orang-orang Yehuda, mereka semua punya visinya masing-masing. Saudara, makanya kenapa menjadi seorang pemimpin adalah harus rela menjadi orang yang paling tersendiri. Kenapa? Karena belum tentu orang bisa mengetahui, mengenal, dan juga sejalan dengan visi dari pemimpin tersebut. Maka Zerubabel sudah mendapatkan visi Tuhan. Tapi pada saat dia menjalankannya, dia menjadi orang yang paling tersendiri karena bangsa Yehuda sendiri tidak sejalan dengan visi yang Tuhan berikan. Maka saudara, disitulah kita melihat Zerubabel mengalami akan satu struggle yang luar biasa. Nah, pasal yang tadi kita baca, pasal kedua ayat 21 sampai 24, Tuhan secara spesifik bicara kepada Zerubabel. Dia secara spesifik bicara kepada orang yang sudah mendapatkan visi, tapi dia sendirian mengerjakan visi itu. Dia yang mendapatkan visi, tapi rekan-rekannya tidak mendukung setiap visi tersebut. Saudara, maka ini satu fakta, orang yang menjalankan visi Tuhan, kadang-kadang dia harus mengalami ketersendirian, tetapi saudara, ayat ini memberikan penghiburan. Ayat 21 sampai 24 ini memberikan satu fakta bahwa apa? Orang yang mengalami ketersendirian di dalam menjalankan visi Tuhan, mungkin dia adalah orang yang betul-betul adalah orang yang betul-betul tersendiri. Tetapi Tuhan pakai Hagai khususnya untuk menyatakan bahwa apa? You are not alone. Engkau tidak sendirian. Kenapa? Karena ada yang akan berjanji padamu untuk terus menyertai kamu. Siapa yang berjanji mau menyertai kamu? Saudara, kalau kita mengatakan seakan-akan kalau kita orang yang sendirian dan orang-orang tidak mengerti visi yang dipercayakan kepada kita dan orang-orang jalan sendiri-sendiri, mungkin kita akan berkata bahwa apa? Ya sudah, berarti kita adalah orang yang paling hopeless. Kita adalah orang yang pasti tidak mungkin bisa melakukan segala sesuatunya dengan sempurna. Tapi justru Tuhan kirim Hagai untuk berkata, kamu memang tersendiri. Yes, kamu memang tersendiri. Dan orang-orang sekelilingmu nggak paham tentang visi yang diberikan bagimu. Tapi aku berkata kepadamu, engkau yang kupilih untuk menjalankan ini. Zerubabel bin Shealtiel adalah orang pilihan Tuhan untuk menjalankan visi yang Tuhan percayakan. Nah, saudara, maka menjadi orang pilihan Tuhan, menjadi chosen people, menjadi chosen man, itu adalah satu hal di mana kita waktu dipilih oleh Tuhan, maka kita harus menjadi orang yang punya kesadaran iman yang penuh hormat kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Saya akan memberikan beberapa poin. Kenapa orang yang sudah menerima visi Tuhan, orang yang sudah menerima hal di mana dia dipercayakan, dan waktu menghadapi segala tantangan, orang-orang di sekelilingnya mungkin tidak sejalan, tapi dia tetap harus menjalankan setiap apa yang Tuhan percayakan. Dan kadang-kadang dia orang paling tersendiri. Tapi kita melihat Tuhan memberikan janjinya kepada orang-orang yang setia menjalankan visi Tuhan. Nah, saya akan memberikan beberapa poin. Apa yang dialami khususnya oleh orang-orang yang seperti Zerubabel bin Shealtiel ini. Pertama yang kita bisa sama-sama belajar yaitu apa, saudara? Pertama adalah Zerubabel belajar tentang satu hal, bahwa Tuhan bukan sekedar men-sharingkan visinya kepada kita, tapi Tuhan memiliki akan satu pengetahuan dan juga memiliki akan satu aksi tentang apa? Apa yang dia akan kerjakan. Jadi maksudnya, waktu Tuhan memberikan visi itu bukan berarti Tuhan serahkan pekerjaan kepada kita dan Tuhan tidak tahu bagaimana mengerjakannya. Sudah tahu maksud saya ya? Jadi Tuhan waktu mempercayakan pekerjaannya kepada kita, itu bukan berarti Tuhan lepas tangan dan Tuhan berkata, saya nggak bisa kerjain, maka saya serahkan ke kamu. Enggak, saudara.
Justru hal yang pertama kita bisa belajar, Zerubabel belajar bahwa God has an idea about what he is going to do. Tuhan itu tahu apa yang dia harus lakukan. Dan waktu dia memberikan visi kepada Zerubabel bin Shealtiel, Tuhan memberikan visi kepada Hagai, Tuhan tahu apa yang harus dikerjakan. Tuhan tahu apa yang harus semuanya untuk perjuangkan. Dan saudara, itulah yang kita lihat, itu yang dinyatakan oleh Tuhan melalui Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel. Waktu kamu menjadi orang yang paling tersendiri, ingatlah Tuhan waktu memberikan visi, Tuhan bukannya tidak tahu apa-apa tentang visi tersebut, dan Tuhan bukannya tidak tahu apa-apa how to applicate, how to make an application, bagaimana memberikan aplikasi di dalam visi tersebut. Tuhan bisa melakukannya sendiri. Tidak perlu kita untuk melakukannya. Tuhan bisa mengerjakannya. Jadi God has an idea about what He is going to do. He has a definite plan for us. Jadi dia sudah punya planningnya, dia sudah tahu apa yang harus dikerjakan, dan dia tahu sepatutnya adalah bagaimana mengaplikasikan semuanya itu. Maka saudara, kita harus percaya bahwa waktu kita menjadi orang yang paling tersendiri sekalipun, kita harus tahu Tuhan bisa bekerja sendiri. Tuhan kalaupun percayakan visi kepada saya dan orang lain tidak mau sejalan dengan saya, tidak apa-apa. Kenapa? Saya percaya Tuhan bisa kerjakan sendiri, dan kalaupun Tuhan suruh saya kerjakan sendiri, saya percaya Tuhan pasti akan mampukan kita kerjakan itu. Nah, saudara, kalau kita punya satu knowledge tentang itu, kita akan always optimis. Meskipun di dalam keadaan di mana seakan-akan sekeliling kita tidak support kita sekalipun, tapi waktu we know our God, kita tahu siapa itu Tuhan kita, dan kita tahu visi yang Dia berikan kepada kita adalah visi yang Dia juga bisa kerjakan sendiri, maka waktu Dia masih percayakan kepada kita, kita pasti akan dikuatkan Tuhan untuk kerjakan semuanya itu. Dan saudara, dan itu kita bisa lihat di dalam ayat yang tertulis di dalam kitab tadi. Ya. Kalau kita melihat beberapa statement yang muncul, saudara akan kaget, saudara. Yaitu apa? Dia mengatakan apa? Zerubabel bin Shealtiel, yes, kamu adalah orang yang paling tersendiri, di mana kamu adalah seorang pemimpin yang di mana bangsa Israel 500.000 orang nggak ada yang memiliki spirit untuk mendukung dia, tapi lebih peduli pada rumah-rumahnya, nggak peduli pada rumah Tuhan. Tapi dia mendengar perkataan dari Hagai, yaitu apa? Katakan kepada Zerubabel bin Shealtiel. Apa kalimatnya? I'm going to shake the heaven and earth. Aku akan goncangkan akan langit dan bumi. Waduh, saudara, satu kalimat mengatakan bahwa kamu tidak usah takut, karena aku akan menggoncangkan langit dan bumi. I will overthrow the throne of kingdom. Aku akan hancurkan bangsa-bangsa. I will overthrow the chariot and the rider. Aku akan hancurkan kereta-kereta dan pengendaranya. I will take you, Zerubabel. Aku akan memegang engkau. Meskipun kamu tersendiri, aku akan memegang engkau. Lalu kalimat terakhir yaitu, I will make you like a signet ring. Aku akan menjadikan engkau cincin meterai. Dan I will chosen you, declare the Lord of hosts. Yaitu adalah aku telah memilih kamu. Saudara, kalimat-kalimat ini kalau saudara baca pelan-pelan. I'm going to shake the heaven and earth. I will overthrow the throne of kingdom. I will overthrow the chariot and the rider. I will take you, Zerubabel. I will make you like a signet ring. I will chosen you, declare the Lord of hosts. Saudara, kalau kita lihat kalimat-kalimat ini, semua menyatakan apa? Kamu memang tersendiri, tapi kamu ada aku. Di mana aku adalah yang akan menggoncangkan langit dan bumi. Akulah yang akan menghancurkan bangsa-bangsa. Akulah yang akan menghancurkan kereta-kereta dan pengendara-pengendara. Aku yang akan memegang kamu. Akulah yang akan menjadikan kamu cincin meterai. Dan aku yang memilih kamu. Surah itu adalah satu kalimat yang kita bisa katakan bukan sekedar encouragement word di situ. Ini adalah satu kalimat declaration of faith. Ini adalah satu deklarasi iman yang menyatakan bahwa siapa Tuhanmu itu. Yang memberikan visi itu siapa? Kalaupun orang nggak mendukung visiku, tidak apa-apa, aku akan goncangkan. Aku akan hancurkan.
Aku akan pilih siapa yang kupilih untuk mengerjakan semuanya. Saudara, ini adalah janji Tuhan. Janji Tuhan adalah satu janji yang sangat-sangat powerful. Yaitu setiap orang yang hari ini kecil hati karena menjalankan panggilan Tuhan. Orang-orang yang kecil hati pada saat menjalani setiap kehidupan sudah dengan setia kepada Tuhan, tapi seakan-akan kita menjadi semuanya itu sendiri karena sekeliling kita nggak support kita. Tapi saudara, kalau kita mau kembali kepada janji Tuhan, saudara akan melihat bahwa Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang powerful. Maka Tuhan yang powerful adalah Tuhan yang tahu apa yang dia lakukan. Pada saat dia memberikan visi, dia tahu bahwa kita dipercayakan visi tersebut untuk bergantung kepada Tuhan dan percaya sampai akhir bagaimana visi itu dapat dikerjakan. Saudara, ini menjadi satu hal yang kadang-kadang kita perlu untuk sama-sama lihat. Yaitu apa, saudara? Seringkali kita small faith, seringkali kita kecil iman, waktu kita sudah menerima visi Tuhan, kita sudah menerima panggilan Tuhan, kita sudah menerima akan satu hal, yaitu bagaimana kita seharusnya mengerjakan segala sesuatu dengan kesetiaan kepada Tuhan. Tapi seringkali sekeliling kita itu menggoncangkan kita, dan akhirnya kita seringkali melonggarkan diri. Dan karena kita melonggarkan diri, akhirnya kita melihat visi Tuhan menjadi seakan-akan tidak terselesaikan karena kita. Ya. Tetapi sudah waktu kita melihat justru inilah yang Tuhan mau rubah di dalam diri orang-orang Yehuda. Ini adalah satu reminder bagi orang-orang Yehuda untuk apa? Kamu tidak usah main-main dengan aku. Karena aku yang memberikan visi, dan aku yang sudah memberikan akan satu guidance bagi kamu, tapi kamu masih tidak mau setia dan sebagainya. Aku tidak butuh kamu juga kok. Tapi aku akan pakai orang yang meresponi visi tersebut. Aku akan menguatkan mereka sampai akhir. Saudara, maka Tuhan tahu apa yang dia mau kerjakan. Dan Tuhan tahu bagaimana untuk menggenapi semuanya. Dan bukan itu saja, saudara. Kedua, Tuhan bukan hanya sekedar tahu bagaimana melakukannya, tapi kedua adalah Tuhan memiliki kuasa untuk melakukannya. Jadi Tuhan itu dapat melakukan accomplishment. Bagaimana dia memiliki power, memiliki mighty to accomplish. Dia memiliki akan satu kuasa, memiliki akan ability, dia punya akan satu modal untuk bagaimana declaring how to accomplish his plan. Bagaimana untuk menggenapi setiap janji-janjinya Tuhan. Ya. Kalau kita lihat Zerubabel, dia waktu menjadi seorang yang dikatakan sebagai pemimpin, di mana Zerubabel bin Shealtiel itu, saya percaya waktu dia memimpin 500.000 orang keluar dari tanah pembuangan, lalu menuju kepada Yerusalem, lalu melihat bagaimana rekan kerjanya tidak mau membantu dia. Lalu kalau kita melihat orang-orang yang waktu itu merasakan apa? Kita ini balik ke Yerusalem, kondisinya udah beda, men. Kita nggak punya imam. Kita nggak punya raja. Kita nggak punya senjata. Kita juga nggak punya pertahanan. Kita juga nggak punya apa yang namanya fasilitas untuk membangun rumah Tuhan. Kita nggak punya emas, kita nggak punya perak, kita nggak punya tembaga, kita nggak punya perunggu, kita nggak punya modal apa-apa. Maka bagaimana mungkin kita disuruh untuk membangun apa yang namanya bait suci, khususnya dari desainnya Salomo yang begitu megah itu, lalu kita disuruh membangun bait suci. Mereka sudah punya ekspektasi bahwa harus bangun seperti zamannya Salomo. Tidak mau bangun sesuatu yang bisa mereka kerjakan, tapi mereka justru mengatakan apa? Kita tidak mungkin. Kalaupun kita bangun bait suci itu, kita akan menjadi orang yang small faith. Kenapa? Karena bagi mereka, bait suci adalah tempat Tuhan bersemayam. Tempat kemuliaan Tuhan hadir di situ. Tapi waktu Nebukadnezar sudah menghancurkan, bagi mereka itu sebuah kecacatan. Bagi mereka Tuhan sudah tidak ada lagi di bait suci. Bait suci adalah karya kami orang Yahudi dan sebagainya. Nah, saudara, tetapi kita harus melihat bagaimana apa? Bagaimana Tuhan memiliki power. Tuhan memiliki akan satu kuasa. Tuhan memiliki kedaulatannya. Untuk apa? Untuk memakai setiap mereka
untuk bagaimana membangun rumah Tuhan di dalam konteks bagaimana mereka dapat menjalankan dengan benar. Tetapi sudah kalau kita melihat apa yang terjadi, sudah yang terjadi mereka membangun, tetapi mereka membangun dengan small faith. Jadi itulah yang menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat tidak benar, saudara. Yaitu adalah pada saat mereka menjalankan setiap panggilan Tuhan, menjalankan visi Tuhan, tapi mereka tidak dengan full speed of faith. Secara imannya mereka tidak full speed, mereka tidak istilahnya itu mereka tidak full hearted, mereka tidak dengan sepenuh hati. Mereka cuma untuk bagaimana untuk melayani Tuhan, mereka meresponi visi Tuhan cuma dengan apa yang menjadi penghinaan kalau kita bisa katakan. Kenapa? Di dalam ketidakpercayaan atau di dalam small faith dia kerjakan. Nah, saudara, ini menjadi sesuatu yang kita lihat Zerubabel sangat stres sebagai seorang pemimpin. Tetapi Tuhan berjanji kepada dia yaitu apa? Aku beserta dengan kamu karena aku yang memilih kamu. Dan aku yang beserta dengan kamu dan aku akan menyediakan apa yang kau butuhkan. Kenapa? Karena akulah yang memulai. Maka saudara, akhirnya setelah kita melihat Zerubabel menerima janji Tuhan, di dalam perjalanan waktu mereka berhasil membangun rumah Tuhan. Meskipun akhirnya rumah Tuhan itu dihancurkan lagi sama musuh. Tetapi paling enggak mereka punya satu hal, yaitu apa? Di saat Tuhan mempercayakan untuk mereka menjalankan satu visi membangun rumah Tuhan. Dan waktu di dalam permasalahan yang ada atau di dalam satu struggle yang ada, seakan-akan ini bisa menjadi sesuatu yang enggak jadi. Tapi waktu Tuhan sudah memimpin, maka sudah tidak ada seorang pun yang bisa menggeser. Meskipun dia adalah orang paling tersendiri sekalipun, nggak apa-apa. Kenapa? Tuhan beserta dan Tuhan berjanji dan yang memberikan janji kepada dia bukan sembarangan orang, tapi Tuhan yang memberikan janji. Nah, ketiga yaitu apa? Visi Tuhan tidak lepas dari pilihan Tuhan. Ketiga yaitu apa yang Tuhan visikan itu tidak bisa dikerjakan oleh semua orang, tapi bisa dikerjakan oleh orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Jadi Tuhan secara plainly menyatakan bahwa apa? Kamulah yang memakai cincin meterai. Dan kamulah yang aku pilih di situ. Menunjukkan bahwa apa? Menunjukkan bahwa apa yang Tuhan kerjakan memang tidak untuk sembarangan orang. Apa yang Tuhan kerjakan memang tidak bisa digenapi oleh sembarangan orang. Jadi yang bisa menggenapi hanyalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Dan orang yang dipilih oleh Tuhan adalah orang yang disanggupkan oleh Tuhan. Dan di dalam kematahuan Tuhan, Tuhanlah yang menyatakan His own election kepada orang-orang yang diberikan visi oleh Tuhan. Nah, pertanyaan adalah, Tuhan kenapa harus melakukan election? Saudara, sampai hari ini kita melihat perdebatan tentang election masih terjadi. Saya di dalam PAL Jakarta nanti di dalam tema yang baru kita akan bicara tentang predestination. Kita akan bicara bagaimana kita belajar dari Calvin, Arminius, kita belajar dari Agustinus, kita belajar juga dari Wesley, kita belajar dari Whitefield, kita belajar untuk bagaimana memahami perkembangan orang memahami tentang predestination. Dan nanti itu saudara bisa ikuti nanti, gitu ya. Tapi paling enggak saudara, sekarang kita coba lihat apakah God's election selalu adalah sesuatu yang bicara tentang hal ketidakadilan. Dengan Tuhan memilih, kenapa ada orang yang nggak dipilih? Nah, seringkali ini menjadi sesuatu isu yang terus dipertentangkan. Kalau ada yang dipilih dan ada yang tidak dipilih, berarti ini ada sesuatu pemilihan yang tidak adil. Karena waktu Tuhan memilih, seakan-akan Tuhan menyanggupkan, dan waktu Tuhan tidak memilih, Tuhan tidak menyanggupkan. Nah, saudara, ini sesuatu yang sampai hari ini perdebatan antara teolog-teolog masih menjadi sesuatu yang marak. Nah, tetapi kita melihat John Calvin waktu dia mengatakan, kenapa kita memegang God's election? Kenapa kita percaya tentang God's own election? Karena hanya di dalam election Tuhan, maka setiap orang baru dapat menjalani apa yang menjadi kemuliaan Tuhan.
Jadi hanya yang dipilih oleh Tuhan, maka orang itu yang disanggupkan oleh Tuhan untuk bisa melakukan goodness of God alone istilahnya. Melakukan kebaikan bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Maksudnya apa, Saudara? Kalau Tuhan tidak turut campur, maka mana bisa orang memuliakan Tuhan? Contoh, kita hari ini bilang, kita semua hidup untuk apa? Nah, Saudara, banyak dari orang reform tuh hafal. Yaitu bagaimana kita memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan. To glorify God and to enjoying God. Itu dari Katekismus Westminster mengatakan. Ya, yaitu adalah bagaimana saya memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan. Nah, sekarang saya ingin tanya, gimana kita bisa memuliakan Tuhan dan gimana kita bisa menikmati Tuhan kalau tidak ada campur tangan Tuhan? Maka tanpa campur tangan Tuhan, tidak mungkin kan kita bisa memuliakan Tuhan. Tanpa campur tangan Tuhan, nggak bisa lah kita untuk bisa menikmati Tuhan. Maka untuk menikmati Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, butuh campur tangan Tuhan, bukan? Pasti. Nah, pertanyaannya adalah campur tangan Tuhan, bagaimana kita mendafsirkan campur tangan Tuhan tersebut? Nah, di dalam teologi reform kita percaya Tuhan menyatakan campur tangannya di dalam wahyu umum dan wahyu khusus. Yaitu dalam general revelation and special revelation. Di dalam general revelation yaitu diberikan kepada semua orang, tidak peduli Kristen nggak Kristen, believer non-believer, tapi mereka semua menerima akan satu anugerah umum. Sedangkan kita melihat ada yang namanya anugerah khusus, yaitu special revelation atau special grace. Yaitu adalah sebagian orang yang menerima akan apa namanya anugerah keselamatan, dan mereka lah yang dapat mengetahui bagaimana menjalankan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan. Maka sudah God's election itu adalah sesuatu yang sebenarnya kita bisa katakan kalau bukan dari Tuhan yang menyatakan anugerah secara spesial, tidak mungkin kita bisa memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan. Nah, sekarang kalau kita tanya lagi yaitu apa? Kalau Tuhan hanya memberikan di dalam special grace atau dalam special revelation saja, dan tidak memberikan kepada semua orang, yaitu general revelation atau general grace, maka kenapa harus ada pemisahan tersebut? Kenapa harus ada pemisahan spesial dan general? Maka kalau kita mau balik lagi, adalah karena manusia dicipta di dalam satu hal, yaitu apa? Manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Dan Allah memiliki the will of God, dan manusia dicipta dengan the will of man. Dan jadi kehendak Tuhan dan kehendak manusia itu adalah sesuatu realita yang dicipta oleh Tuhan kepada manusia, yaitu adalah manusia memiliki free will, memiliki kehendak bebasnya. Maka itulah gambaran image of God. Nah, tapi pertanyaannya adalah waktu manusia jatuh dalam dosa, apakah manusia jatuh dalam dosa pasti bisa kembali memuliakan Tuhan, menikmati Tuhan, dan bahkan bisa untuk menggenapi setiap kehendak Tuhan di dalam hidup mereka sebagai orang yang punya kehendak? Jawabannya adalah enggak. Kenapa? Karena kehendaknya pada manusia sudah jatuh dalam dosa. Maka tidak ada seorang pun yang dapat menjalankan kehendak Tuhan. Maka tidak ada satu orang pun yang bisa untuk melakukan dan menggenapi semuanya. Kecuali mereka menerima anugerah keselamatan. Kecuali mereka kembali kepada kesetiaan kepada Tuhan. Kecuali mereka menyatakan dirinya untuk kembali kepada Tuhan. Nah, tetapi kita melihat di dalam sejarah peradaban manusia, sejak Adam jatuh dalam dosa, akhirnya kita melihat semakin mereka beranak cucu dan penuhilah bumi, apakah mereka semakin lama semakin percaya sama Tuhan? Jawabannya enggak. Justru akhirnya kita melihat seringkali God's election itu diperalat oleh orang-orang non-Kristen
Untuk apa, saudara? Untuk menyatakan kejahatan Tuhan. Padahal waktu kita melihat God's election, sebenarnya itu adalah sesuatu yang menolong manusia. Gimana manusia bisa menyembah Tuhan, bagaimana bisa menikmati Tuhan, dan bagaimana bisa untuk enjoying God and glorify God. Tapi justru kita melihat manusia memilih untuk tidak dipilih. Nah, saudara, tentu saja kalau kita mau berdebat lagi adalah gimana tuh kamu tahu bahwa Tuhan tidak memilih dia? Ya, kita pasti katakan Tuhan pasti tahu. Kenapa? Karena Tuhan adalah Allah yang maha tahu. Dan di dalam kematahuan Tuhan, Tuhan punya power untuk berkata bahwa kalau aku memakai akan orang yang kupilih untuk kemuliaan Tuhan dan kenikmatan melayani Tuhan. Maka itu adalah satu anugerah yang spesial diberikan. Nah, sekarang saya kembali, saudara. Zerubabel dan Shealtiel sudah menerima visi Tuhan, lalu bersama 500.000 orang Israel kembali ke Yerusalem. Tapi selama 14 tahun, 500.000 orang itu tidak mendukung dia. Dia sendirian untuk apa? Untuk mengerjakan semuanya. Tentu saja kita percaya masih ada orang-orang lain yang ikut Zerubabel dan Shealtiel untuk mengerjakannya. Tetapi kita melihat mayoritas mereka lebih peduli kepada rumah mereka sendiri. Nah, kita melihat Zerubabel, dia dikatakan kamu kupilih. Kamu adalah orang yang ku berikan visi dan aku akan menjaga engkau. Aku akan beserta dengan engkau. Dan sudah coba lihat, Zerubabel dan Shealtiel, apakah dia waktu dengar visi Tuhan, lalu waktu dia jalani dengan sulit, akhirnya dia fungsi dan dia buang visi Tuhan. Saudara, Zerubabel adalah orang yang sangat setia menjalankan semuanya sampai akhir. Itulah kenapa Hagai memberikan akan satu kata-kata spesial khusus di ayat 21 sampai 24 tadi. Di mana Hagai dipakai Tuhan untuk menyampaikan bahwa aku berjanji padamu. Aku berjanji kepadamu, aku akan menjagamu sampai akhir. Maka saudara, disitulah kita melihat itulah yang Tuhan kerjakan, yaitu itulah yang Tuhan janjikan. Dan juga saudara, kita melihat Tuhan campur tangan di dalam setiap perjuangan dari Zerubabel. Itu poin yang ketiga. Berikutnya, saudara, yaitu kita bisa belajar melihat bagaimana waktu Tuhan kadang-kadang menjadi satu hal yang ya kita seringkali struggling with God's timing. Ya, kita seringkali struggle dengan waktu Tuhan. Nah, Zerubabel sudah tunggu 14 tahun loh. 14 tahun kerja setengah mati, tetapi justru bangsa Israel sudah capek semua, sudah tidak sehati semua, dan akhirnya semuanya sudah kocar-kacir, mereka semua cari apa yang mereka inginkan sendiri, dan mereka sudah nggak peduli lagi. Tetapi saudara, Zerubabel dan Shealtiel di dalam kecapean rohani, kejenuhan rohani, kesendirian rohani, saudara, ini menunjukkan waktu Tuhan itu memang sesuatu yang sulit dipahami di dalam konsep waktu manusia. Seakan-akan Tuhan tidak memimpin Zerubabel dan Shealtiel. Seakan-akan Tuhan itu cuma berjanji doang, berjanji tok, tapi waktu penyertaannya bersama-sama dengan orang yang dijanjiin, seakan-akan Tuhan itu nggak nolong mereka. Saudara, dalam keadaan-keadaan seperti itu kadang kita bisa goncang iman, kadang-kadang kita juga bisa menafsirkan ulang iman kita menafsirkan ulang akan ayat-ayat yang kita baca, lalu menafsirkan ulang khotbah-khotbah yang selama ini mengisi kita, akhirnya kita mulai menafsir ulang, yaitu apa? Mungkin apa yang kita pahami, pembacaan Alkitab yang kita baca, pemahaman teologi yang kita selama ini adopsi, jangan-jangan semuanya ini salah. Sudah saya percaya setiap orang punya masa-masa seperti itu. Tetapi justru kita bisa belajar di dalam poin ini yaitu apa? Zerubabel dan Shealtiel, dia menjadi satu sosok yang menunjukkan bahwa waktu Tuhan akan tiba secara pasti di dalam hari-hari kita. Jadi, saudara,
14 tahun bukan masa yang sebentar untuk menunggu campur tangan Tuhan. 14 tahun itu lama, Saudara. Seperti mungkin kalau kita misalnya berharap apa? Misalnya kita berharap kita menanti sesuatu. Contoh misalnya apa? Abraham dan Sarah menanti anak misalnya. Dia bilang kami ini sudah umur 90 tahun, sudah 150 tahun, kami belum punya anak, gitu ya. Terus menanti. Menanti itu sesuatu yang nggak gampang. Sampai setelah menanti, akhirnya pada saat Tuhan berkata, Sarah, kamu akan punya anak namanya Ishak. Tapi akhirnya apa? Waktu dikatakan itu, Sarahnya malah ketawa. Malah bilang apa? Nggak mungkin lah, gue udah umur segini, mana mungkin bisa punya anak. Akhirnya dilakukan apa? Small faith, lemah iman. Dan akhirnya yang dilakukan adalah interpretation sendiri. By her own interpretation, yaitu apa? Mungkin yang dimaksud punya anak adalah bukan saya, tapi dari keputusan saya. Akhirnya dia putuskan Hagar untuk tidur sama Abraham, akhirnya punya anak. Dan setelah punya anak, akhirnya Ismail lahir. Dan pada saat itu, akhirnya di satu masa, akhirnya dia pun melahirkan Ishak. Dan akhirnya dia baru sadar bahwa apa? Inilah yang Tuhan janjikan, bukan Ismail. Yang dijanjikan oleh Tuhan adalah Ishak, bukan Ismail. Nah, Saudara, ini adalah satu hal waktu Tuhan seringkali menjadi sesuatu yang susah untuk kita pahami. Karena waktunya seakan-akan kok terlalu lama. Waktunya terlalu panjang. Waktunya terlalu untuk menjadi sesuatu yang membosankan. Saudara, ini menjadi salah satu contoh. Waktu Tuhan ditunggu oleh kita itu sangat-sangat butuh iman besar. Orang yang mengerjakan segala sesuatu menunggu waktu Tuhan, sesuai dengan waktu Tuhan, kadang kita perlu korban banyak hal. Demi sebuah visi Tuhan tergenapi, harus korban banyak waktu, korban banyak tenaga, korban banyak hal, sampai God's timing. Dan itu kadang-kadang butuh sebuah pengorbanan yang besar. Saya percaya Zerubabel dia sangat berkorban. Dan kita melihat kenapa Hagai dipakai Tuhan untuk menghibur Zerubabel. Karena dia adalah orang yang menunggu waktu Tuhan dengan setia. Dan dia menjadi orang yang paling tersendiri untuk menunggu God's timing itu tiba. Nah, saudara, ini menjadi sesuatu yang perlu kita sama-sama untuk lihat. Bagaimana hari ini kita bicara tentang God's timing di dalam kehidupan saudara dan saya. Ada yang misalnya kita tanya kepada orang-orang yang hidup di era pandemik ini. Kapan pandemik akan berakhir? Saudara, ada yang mengatakan bahwa, oh ini 1 tahun lagi selesai ini. Tapi ada yang bilang mungkin bisa 5 tahun lagi. Nah, saudara, pada saat saya bicara dengan banyak orang, mereka mengatakan mungkin 1 tahun lagi, mungkin ada 3 tahun lagi, ada yang bisa 5 tahun lagi. Dan ada yang mengatakan ini akan terus pandemik sampai akhirat. Wah, semua memberikan penafsiran macam-macam, saudara. Saya cuma pikir satu. Kalau pandemik ini nggak selesai-selesai, saya kapan berangkat Cinanya? Saya kapan berangkat Taiwannya? Kapan saya berangkat Hongkongnya? Untuk pelayanan khususnya di sana. Saya cuma mikir very simple. Ya. Tetapi pada saat kita melihat ini adalah satu hal yang justru di dalam masa-masa seperti ini, kita diajarkan untuk apa? Bukan meributkan ketidakadilan atau meributkan akan hal-hal yang bersifat seakan-akan unfair-nya Tuhan, tapi justru kita perlu untuk melihat bagaimana di balik setiap apa yang terjadi di dalam waktu-waktu kita ini, apa yang kita percaya, apa yang kita imani, dan coba kita sama-sama synchronize. Apakah kejadian yang kita hidupi di era pandemik ini, lalu dengan iman yang kita percayakan kepada Tuhan, apakah menjadi sesuatu yang synchronize dan sesuatu yang bisa menjadi bagian untuk kita bisa percaya lebih lagi tentang Tuhan. Nah, saudara, seringkali kita menjadi orang-orang yang akhirnya kehilangan kepercayaan dengan sempurna tentang Tuhan karena hal-hal yang seperti ini. Yaitu adalah karena
waktu Tuhan belum tiba. Dan waktu-waktu Tuhan belum tiba, kita masih dalam penafsiran waktu kita. Dan waktu penafsiran waktu kita masih merajalela dan kita berpegang kepada penafsiran kita, seringkali kitalah yang mengalami kekhawatiran dan kitalah yang menjadi orang yang kurang iman. Sudah kemarin saya ada sharing khususnya kepada PAL Jakarta. Saya sharing tentang gereja yang benar. Dan kemarin saya men-sharingkan tentang gereja yang memberitakan Injil. Saudara, saya men-sharingkan itu tentang satu hal, yaitu bagaimana mereka melihat sejarah gereja di dalam pemberitaan Injil. Nah, saya nggak akan masuk ke situ, saudara, tapi saya akan mengajak saudara untuk melihat bagaimana ada satu hal yang mungkin saya mau sharingkan kepada saudara sekalian yang saya kira bisa jadi berkat buat kita adalah bagaimana kita bisa belajar dari sejarah gereja, khususnya gereja Tiongkok ya, gereja yang ada di China. Saya akan kutip dari satu artikel dari Jonathan Chow. Jonathan Chow itu adalah seorang reform di Hong Kong, di mana dia yang pertama kali membawa reform teologi masuk ke China. Jadi dia pertama kali, dia dan pendeta Stephen Tong, khususnya konten-konten khotbah Pak Tong dan sebagainya, itu dibawa ke China dan bagaimana disebarkan ke seluruh mainland China. Nah, surat artikel yang judulnya Gereja Bertumbuh di Tengah Penganiayaan ditulis oleh Dr. Jonathan Chow, dan artikel itu ditulis tahun 82 kalau nggak salah. Nah, di artikel itu digambarkan bagaimana waktu tahun 49, di mana negara China menjadi komunis. Waktu tahun 49, itu China sudah memiliki 20.000 gereja. China sudah memiliki 6.000 missionary, dan China sudah memiliki 10.000 penginjil dan sudah memiliki 2.000 pendeta. Jadi coba bayangkan. Jadi sebelum negara China menjadi komunis, kekristenan di China sudah memiliki modal yang luar biasa. 20.000 gereja, 6.000 missionary, 10.000 penginjil, dan 2.000 pendeta. Dan mereka sudah punya satu visi, yaitu apa? 100 tahun di dalam perjalanan orang-orang Kristen di China, mereka berharap bahwa dalam 100 tahun mereka bisa memberitakan Injil kepada 1 juta orang. Mereka sudah punya visi yang luar biasa. Tetapi saudara, setelah 49, di saat negara Tiongkok menjadi komunis, kita melihat bagaimana akhirnya mulai tahun 49, gereja di China, 20.000 gereja itu ditutup secara paksa. Jadi sejak 49, khususnya yang kita lihat paling menjadi masa paling puncak adalah tahun 59. Jadi dari 49 sampai 59, berarti 10 tahun. Dalam 10 tahun sejak China menjadi komunis, dalam 10 tahun sampai tahun 59, akhirnya sudah wanceng lah apa itu. Berarti sudah selesai proyeknya, yaitu 20.000 gereja ditutup. Jadi dalam 10 tahun 200.000 gereja ditutup. Hebat kan? Di mana orang Kristen seharusnya punya visi, yaitu 100 tahun kita akan memberitakan Injil sampai kepada 1 juta orang. Visinya besar ya. 1 juta orang dalam 100 tahun. Nah, saudara, sudah bangun 20.000 gereja. Tapi tahun 59 secara proyek sudah berhasil. Yaitu apa? Semua gereja ditutup. Mereka berhasil. Komunis berhasil. Orang Kristen seakan-akan kalah. Orang Kristen seakan-akan sudah tidak punya nyali lagi. Kenapa? Orang komunis menang. Karena semua gereja sudah ditutup. 20.000 ditutup. 6.000 missionary berhasil. Yaitu apa? 6.000 missionary berhasil diusir dari China. Dan 10.000 penginjil sudah berhasil untuk apa? Dimasukkan penjara. 2.000 pendeta berhasil di apa? Dijadikan pembantu, dijadikan tukang ngosek WC, dijadikan akan orang-orang yang dipermalukan di depan umum di rumah orang pemerintahan. 2.000 pendeta jadi kacung.
2.000 pendeta jadi pembantu. 2.000 pendeta jadi akan orang-orang yang membersihkan kotoran dan sebagainya. Tahun 59 menjadi puncak keberhasilan komunis, khususnya untuk bagaimana membuat kekristenan menjadi punah. Saudara, tetapi saudara, meskipun tahun 59 gereja ditutup dan kita melihat orang-orang Kristen lontang-lantung, kenapa? Karena 6.000 misioneri sudah diusir, 10.000 penginjil sudah dipenjarakan, 2.000 pendeta sudah dijadikan orang pemerintah tapi di kamar mandi dan sebagainya. Dan kita melihat dalam keadaan seperti itu, orang Kristen bagaimana? Orang Kristen tidak punya pendeta, orang Kristen tidak punya penginjil, orang Kristen tidak punya missionary, orang Kristen tidak punya gereja. Pertanyaannya, bagaimana keadaan gereja waktu itu? Gimana keadaan orang Kristen waktu itu? Setelah kita melihat justru dari tahun 59, meskipun mereka tidak punya gereja lagi, meskipun mereka tidak punya pendeta lagi, meskipun mereka tidak punya penginjil lagi, meskipun mereka tidak punya missionary yang melayani mereka lagi, saudara tahu apa yang mereka lakukan? Mereka melayani secara sembunyi-sembunyi. Mereka melayani dengan mereka seapa kadarnya. Mereka tidak punya Alkitab, tapi mereka punya selembar kitab. Maka mereka baca itu setiap hari. Tidak baca yang lain. Mereka ulang terus-menerus. Mereka doa dan mereka minta hikmat. Mereka minta bijaksana Tuhan. Mereka akhirnya karena tidak punya Alkitab secara lengkap, mereka cuma punya secara kertas. Misalnya ini Injil Markus. Lalu akhirnya yang di desa sana punya Injil Matius. Akhirnya mereka tuker. Dan akhirnya mereka bisa saling kerjasama. Untuk apa? Gimana mengisi iman mereka. Tidak ada pendeta, tapi mereka tetap beribadah kepada Tuhan. Tidak ada missionary, mereka tetap untuk menjalankan misi untuk menjalankan ibadah dan memberitakan Injil. Dan mereka meskipun dalam keadaan tidak ada penginjil sekalipun, mereka tetap untuk bergerak untuk membawa Injil Tuhan. Nah, sudah coba lihat. Dari tahun 59 tidak punya pendeta, tidak punya gereja, tidak punya missionary, tidak punya penginjil. Sudah tahu apa yang terjadi? Orang Kristen makin lebih banyak lagi daripada kemarin-kemarin. Justru dari tahun 59 sampai tahun 66. Sudah, berarti berapa tahun itu? Nah, di dalam tahun 59 sampai 66 di situ, kita melihat bagaimana orang Kristen bukannya tambah sedikit. Tidak ada pendeta, justru jumlahnya makin banyak. Jadi seakan-akan perlu, jadi orang Kristen itu butuh pendeta atau enggak sih sebenarnya? Kalau kita mau jujur ya, Tuhan, sebenarnya gereja itu tidak butuh pendeta, saudara. Karena apa? Tuhan relevan untuk mereka. Tuhan bisa memberikan hikmat kepada mereka. Tuhan bisa untuk memberikan semangat kepada mereka. Tuhan bisa bekerja melalui mereka. Jangan bergantung sama pendeta. Pendeta itu bukan Tuhan, pendeta bukan utusan yang sempurna dibandingkan mereka. Tidak. Kemarin di Gary China saya sharing tentang Kolose. Di mana kitab Kolose itu ditulis oleh Paulus kepada jemaat Kolose, di mana Paulus tidak pernah mampir ke Kolose. Kolose tidak pernah dilayani oleh pendeta. Kolose dilayani oleh orang awam, namanya Epafras. Epafras itu orang awam yang dengar khotbah Petrus di Yerusalem. Lalu akhirnya pada saat dia dengar khotbah Petrus dan dia bertobat dan dia balik ke Kolose dan dia cuma orang awam. Tapi dia orang awam merintis 3 gereja. Kolose, Laodikia, Hierapolis. Namanya Epafras. Dan pada saat dia menjadi akan gembala di situ, dia tahu dia tidak cukup pengetahuan. Dia tahu dia bukan orang yang memiliki akan satu hal teologi yang kuat. Kenapa? Karena waktu merintis gereja di Laodikia, di Hierapolis, dan juga di Kolose, serangan dari orang Yahudi, serangan dari orang Romawi, serangan dari Yunani kuno, itu nyerang mereka semua. Dan mereka nggak bisa jawab, saudara. Mereka punya kelemahan di dalam bagaimana berapologetika. Tapi mereka percaya Tuhan, tapi mereka lemah dalam apologetika. Mereka lemah di dalam how to defend their own faith.
Dan saudara tahu apa yang dilakukan Epafras? Epafras pergi ke Roma, masuk penjaranya Paulus. Dan aku mau nemenin Paulus. Dan dia masuk ke penjaranya Paulus, apa ngapain? Belajar. Dia belajar teologi sama Paulus. Dan dia sambil mendoakan jemaat yang ada di sana, di Kolose, Hierapolis, dan juga di mana? Di Laodikia. Dan dia sekaligus belajar dan kembali dan mengajar. Coba lihat. Orang awam menggembala. Orang awam menginjili. Orang awam mengajar. Maka sebenarnya pendeta itu sebenarnya nggak dibutuhkan, saudara. Karena Tuhan bisa pakai siapa saja. Sebenarnya kenapa ada pendeta? Adalah karena untuk supaya keteraturan, saudara. Karena untuk keteraturan bagaimana untuk memanage, bagaimana untuk membawa jemaat bisa memiliki akan pengetahuan teologi, pengetahuan iman, kehidupan iman, dan bagaimana untuk menerapkan iman dan sebagainya. Ada keteraturan di situ. Tapi kalau kita melihat di zaman dulu mana ada pendeta, saudara. Nggak ada pendeta, Tuhan pakai orang awam. Adam pun juga bukan pendeta, tapi Tuhan percayakan visi Tuhan. Maka saudara kita tidak boleh apa-apa pendeta. Kenapa? Saudara akhirnya bisa melakukan satu hal, yaitu apa? Saudara menjadi orang yang menghina diri. Kenapa? Saudara adalah orang awam yang bisa dipakai Tuhan lebih daripada pendeta. Jadi saudara jangan pikir bahwa aku bukan pendeta, makanya salah, saudara. Memang kamu bukan pendeta, tapi kamu kalau diberikan visi sama Tuhan, diberikan kuasa oleh Tuhan, bahkan lebih besar dari pendeta, kenapa kamu harus tidak mengerjakannya? Nah, saudara, kitab suci dengan jelas orang awam diberikan akan satu hal kuasa oleh Tuhan untuk apa? Menjadi gembala, menjadi pemberita Injil, dan menjadi pengajar. Nah, saudara, kita harus kembali kepada sejarah gereja. Yohanes Calvin juga sama. Yohanes Calvin bukan pendeta loh. Tapi dia khotbah. Kenapa, saudara? Karena dia adalah yang diberikan visi oleh Tuhan bagaimana menata ulang teologi yang kacau. Dan dia menata ulang, dan dia akhirnya memberikan pengajaran, dan dia menjadikan orang yang sebagai gembala, dia juga mengajar, dan dia juga akhirnya apa? Dia juga memberitakan Injil. Nah, saudara, maka kita melihat inilah sejarah gereja. Oke, saya kembali, saudara. Waktu Epafras, dia orang biasa. Tapi dia justru dipercayakan untuk menjadi gembala dan menjadi pemberita Injil dan menjadi pengajar. Dan saudara, waktu dia melayani Tuhan sebagai orang awam, dia disertai Tuhan loh. Sehingga kitab Kolose, kalau saudara lihat, kitab Kolose bicara tentang apa? Tema besarnya apa? Tema besarnya itu adalah the supremacy of Christ, the uniqueness of Christ, the work of salvation in Christ. Itulah penekanannya. Yaitu kita bisa katakan surat Kolose bicara tentang kristologi. Kenapa kristologi menjadi satu message yang kental dalam surat Kolose? Karena waktu di zaman Epafras, orang-orang yang ada di sekeliling Kolose menghina Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena mereka menganggap orang-orang Kristen ini mendewakan manusia yang namanya Yesus. Karena orang-orang yang ada di Kolose, mereka menghina Yesus yang mati dari kayu salib itu bisa jadi Tuhan. Itu apa maksudnya? Kenapa harus pakai jalan salib dan sebagainya? Nah, saudara, kita melihat itu adalah satu struggle-struggle yang dialami gereja di Kolose. Dan itulah kenapa surat dari Paulus sangat relevan untuk memberikan doktrin Kristus kepada mereka untuk melihat bagaimana, hei jemaat yang tidak pernah punya pendeta, yang tidak pernah punya hamba Tuhan, yang cuma punya orang awam yang cinta Tuhan, tapi engkau dipakai Tuhan, maka disitulah doktrin yang dituliskan oleh Paulus justru menguatkan mereka untuk bagaimana mereka tetap setia di dalam Kristus. Oke, saya kembali ke sejarah gereja Tiongkok. Dari tahun 59 sampai tahun 66, justru di dalam masa di mana gereja ditutup, penginjil dipenjarakan, pendeta dijadikan pembantu, dijadikan orang-orang yang mengosek WC dan sebagainya, misioneri diusir, dan 20.000 gereja ditutup.
Justru orang Kristen makin banyak di rumah-rumah. Orang Kristen banyak di gudang-gudang. Orang Kristen banyak di tempat-tempat tersembunyi. Sampai tahun 66. Nah, sudah tahu kan tahun 66 banyak orang China melarikan diri ke Nanyang, ya. Banyak orang China melarikan diri ke Indonesia, ke Malaysia, ke Singapura, ke Filipina, dan sebagainya, Malaka, dan sebagainya. Nah, kita melihat bagaimana, kenapa mereka lari, karena terjadi revolusi kebudayaan. Ya. Tahun 66, revolusi kebudayaan, kita melihat bagaimana banyak orang kaya dianiaya, kedua adalah orang beragama dianiaya. Pertama, orang kaya dianiaya. Akhirnya mereka melarikan diri, makanya sekarang kita melihat cukong-cukong justru bukan ada di China, cukong-cukong justru ada di Asia Tenggara. Lalu kedua adalah orang-orang beragama. Orang beragama diusir dan dikejar-kejar. Dan akhirnya kita melihat banyak orang-orang beragama melarikan diri, tapi juga banyak yang tidak melarikan diri. Dan saudara, saya sangat kaget dengan satu histori, yaitu apa? Pada saat revolusi kebudayaan, kita mungkin tidak punya bayangan ya. Revolusi kebudayaan itu apa yang terjadi gitu ya. Tapi waktu saya membaca sedikit dari artikel tersebut, saya menjadi sangat-sangat tertekan. Baca aja sudah tertekan, saudara. Kenapa? Karena justru waktu revolusi kebudayaan dimulai, dan orang kaya dikejar-kejar, lalu hartanya disamaratakan, komunisme diberlakukan. Komunisme kan semua harta itu harus dibagi rata. Jadi orang kaya harus dimiskinkan, orang miskin harus dimenengahkan, dan semuanya harus terima harta yang sama. Nah, saudara, dan dalam revolusi kebudayaan itu, pertama yang kaya harus dimiskinkan, kedua yaitu yang beragama harus diateiskan. Dan itu yang terjadi sehingga kalau kita percaya Tuhan dan tidak menjadi ateis, maka kita akan dibunuh. Dan itu yang terjadi, saudara. Nah, saya sangat kaget pada saat ada satu fakta ditulis di artikel itu adalah pada tahun 66 banyak orang Kristen bunuh diri karena mereka tidak melihat Tuhan menolong mereka di masa-masa seperti itu. Saya kaget, loh. Banyak orang Kristen melakukan bunuh diri. Kenapa? Karena mereka menunggu waktu Tuhan belum tiba. Mereka menunggu Tuhan, kau penuh kasih, mau terima saya, kau mau selamatkan saya. Tapi sekarang kok tahun 66 justru lebih jahat lagi pemerintah komunisme. Maka sudah banyaknya orang Kristen bunuh diri waktu itu menunjukkan betapa orang Kristen di dalam setiap struggle yang mereka hidupi, mereka pun mengalami lemah iman, bahkan bunuh diri adalah satu tindakan yang kita bisa katakan secara teologis ini adalah sesuatu pemurtatan. Kenapa? Karena mengambil nyawa sendiri itu adalah tindakan kita playing God. Mengambil nyawa sendiri itu adalah satu tindakan yang tidak sepatutnya kita lakukan. Dan saudara, tapi sejarah mencatat itu yang terjadi. Kelemahan iman itu yang terjadi. Kefatalan iman itu yang terjadi. Mereka tidak rela untuk mereka dipenggal kepala. Mereka lebih baik bunuh diri. Dan tercatat diceritakan bagaimana mereka waktu tentara merah mau masuk ke rumah mereka. Mereka akhirnya melarikan diri naik ke gunung dan dari gunung mereka lompat. Kalau saudara lihat ceritanya, baca ceritanya, saudara akan melihat betapa stressfulnya menjadi orang percaya. Sampai mereka cari lembah yang tinggi seperti lantai 3 gitu. Dan mereka lompat pakai nama Tuhan lagi. Dan mereka lompat dan akhirnya mati. Pakai nama Tuhan, bunuh diri. Pertanyaannya, apakah Tuhan akan berkata, inilah anakku yang kukasihi? Apakah masuklah ke dalam gerbangku? Saya percaya ini juga sebuah hal di mana Tuhan tidak berkenan, saudara. Tetapi sudah waktu itu, dalam keadaan banyak orang Kristen bunuh diri. Tapi kita juga melihat banyak orang Kristen yang bertahan. Dan justru dalam keadaan tahun 66 sampai tahun 70, kita melihat bagaimana meskipun banyak orang Kristen yang bunuh diri, tapi di satu sisi yang lain gereja semakin bertumbuh. Heran, saudara.
Justru dalam tahun 66 sampai tahun 70, kita melihat orang Kristen makin lama makin banyak, makin banyak, makin banyak, makin banyak, makin banyak. Sampai ada akhirnya tahun 70 itu ada orang yang akhirnya keliling desa, keliling kampung, keliling kota, hanya untuk berteriak apa? Ayo jangan lupa berdoa. Ayo jangan lupa cari Tuhan. Ayo jangan berhenti percaya. Ayo kita beribadah kepada Tuhan. Dan itu diteriakkan di kampung, diteriakkan di ini. Seakan-akan dengan berani mereka mengatakan bahwa kita harus militan. Orang komunis militan, kita harus lebih militan dari mereka. Dan saudara, mereka lakukan dari tahun 66 sampai tahun 70. Dan setelah Mao Zedong mati, dan akhirnya pada saat Mao Zedong mati, akhirnya pemerintah China berada di dalam sebuah perubahan. Di dalam perubahan sistem, yaitu yang biasanya tertutup, sekarang setelah Mao Zedong mati digantikan dengan Deng Xiaoping, dan dengan itu akhirnya mereka berganti sistem, yaitu membuka diri kepada dunia luar. Dan waktu membuka diri pada dunia luar, sudah ada satu fakta yang terjadi, yaitu apa? Mereka, khususnya pemerintah China, mereka kaget dengan apa yang namanya underground church movement. Mereka akhirnya kaget bahwa sekarang kita melihat setelah Mao Zedong mati, akhirnya kita melihat satu gerakan besar terjadi di China, yaitu underground church movement. Dan underground church movement menjadi satu fakta di mana setiap tempat bukan lagi 200.000 gereja lagi, tetapi ratusan ribu gereja. Tidak bisa dibendung lagi. Dan masih terus merambat, masih terus berkembang, masih terus menjadi berkat. Nah, saudara, di dalam artikel itu akhirnya dituliskan apa strategi mereka. Kenapa justru di dalam masa-masa kesulitan itu mereka kok bisa tetap melayani Tuhan? Saudara, mereka tuliskan 7 poin. Dan 7 poin ini 7 poin yang simple. Kalau kita dengar rasanya simple. Tapi 7 poin ini adalah 7 poin yang mereka hidupi melewati setiap tantangan-tantangan. Yang pertama, apa strategi mereka? Pertama, mereka percaya mengabarkan Injil adalah satu-satunya kunci orang bertobat dan diselamatkan. Jadi karena memberitakan Injil adalah satu-satunya kunci, kenapa kita tidak pakai satu-satunya kunci itu untuk melayani Tuhan? Jadi satu-satunya kunci adalah mengabarkan Injil supaya orang bertobat dan diselamatkan. Maka ini tidak boleh tidak dilakukan. Ini harus dilakukan. Kedua, mereka apa strategi mereka? Kedua adalah mereka harus berani menderita bagi Kristus. Dan bagi mereka, percaya Tuhan dan menderita bagi Kristus itu satu paket. Jadi kalau cuma percaya sama Tuhan tapi nggak menderita bagi Tuhan, itu bukan Kristen bagi mereka. Jadi bagi mereka, to be Christian, pertama adalah to believe in Christ. Ya, percaya kepada Tuhan, to believe and save in Christ, gitu ya. Tapi itu tidak mungkin menjadi sesuatu kesaksian yang baik kalau tidak berani untuk apa? To suffer in faith in Christ. Ya. Jadi bagi mereka bertobat itu adalah sesuatu semangat kekristenan, tetapi juga menderita bagi Kristus itulah semangat kekristenan. Jadi kalau percaya tapi tidak menderita bagi Kristus, itu adalah bukan Kristen. Nah, ini satu paket. Jadi mengabarkan Injil adalah satu-satunya jalan pertobatan dan keselamatan untuk orang lain bisa percaya pada Tuhan. Kedua adalah menderita bagi Kristus adalah satu paket dengan iman kekristenan. Lalu ketiga adalah memiliki pengetahuan yang benar dan bisa memilah mana yang salah. Atau pakai istilah kerennya adalah memiliki spiritual discernment. Bagaimana memilah mana benar dan mana yang salah. Saudara, di dalam kekristenan di Cungkuak, kita percaya bahwa kekristenan itu tidak semuanya adalah ajarannya benar. Kita juga melihat bagaimana di masa tahun 59 itu, sampai tahun 70, kita juga melihat ada orang Kristen yang ajarannya ngawur.
Salah satunya adalah yang hari ini sekarang berkembang juga, yaitu apa? Adalah ajaran yang percaya bahwa Tuhan Allah itu adalah feminim. Tuhan Allah itu adalah perempuan. Ya, itu sekarang booming luar biasa. Nah, saya pernah ketemu sama pemberita ajaran itu pertama di Jakarta, saya ingat sekali itu di Gramedia, Saudara. Di Gramedia di Mall Ciputra. Saya pernah ketemu dia langsung kayaknya baru fresh dari training gitu ya. Dia langsung bukakan bukunya dia, ada diagram-diagramnya dan ayat-ayatnya dia tunjukin kepada saya. Dan saya justru mengatakan bahwa apa? Bahwa apa yang kamu tunjukkan kepada saya ini adalah satu interpretasi yang nggak benar. Saya bilang ini semua adalah satu hal di mana tidak ada satu dukungan ayat. Jadi yang kamu katakan cuma satu ayat, tapi nggak ada dukungan dari ayat-ayat yang lain. Kita percaya kitab suci itu nggak berdiri sendiri. Setiap ayat itu bisa didukung oleh perjanjian lama, perjanjian baru, dan sebagainya. Maka ini bukanlah sesuatu yang satu Alkitab, satu hawa, atau satu nafas. Ini adalah kamu comot-comot semua dengan pemikiran sendiri. Nah, saudara, itu di Jakarta saya pernah sekali ketemu sebelum saya ke China waktu itu, saya ingat. Kedua adalah waktu saya ketemu dia di Shanghai. Waktu itu saya mau naik MRT, dan waktu saya naik MRT, dia bilang minta waktu sebentar, dan akhirnya dia bilang, kamu percaya Tuhan nggak? Saya percaya Tuhan. Kamu percaya Tuhan yang mana? Saya percaya Yesus. Dan akhirnya, oh saya juga percaya Yesus. Tapi saya juga bilang, tapi kamu tahu nggak? Tuhan Allahnya Yesus itu adalah perempuan. Saya langsung, hah? Langsung akhirnya saya tanya sama dia, apa maksudmu? Dan akhirnya kita diskusi, dan akhirnya terakhir saya mengatakan bahwa apa yang kamu katakan itu semuanya tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Maka saya bilang bahwa mungkin ini pertama kali dan terakhir kali kita ketemu, tapi saya mau kasih tahu bahwa kamu lebih baik untuk membaca buku yang lebih bertanggung jawab. Dan salah satunya saya baca buku Pendeta Stephen Tong untuk mempelajari. Oke, saya kembali. Memiliki spiritual discernment untuk memilah mana ajaran yang benar dan mana yang salah. Dan untuk tahu mana benar mana salah, kita harus kembali kepada apa yang tertulis di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, dan melihat satu benang merah yang berpusat kepada Mesias. Dan Mesias di situ adalah Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus itu bukanlah iman kekristenan. Dan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nggak boleh kamu hanya percaya Yesus hanyalah manusia, tapi dia bukan Tuhan. Maka kunci dari iman kekristenan adalah Kristus. Pusat dari iman kekristenan adalah Kristus. Maka ajaran yang benar adalah berpusat pada Kristus. Di luar Kristus itu bukan ajaran yang benar. Dan itu ketiga. Keempat, strategi yang dilakukan adalah bukan sekedar mengenali ajaran benar dan salah, tapi bagaimana kita belajar membangun diri dan belajar membangun orang lain. Belajar untuk mentraining diri dan juga belajar untuk mentraining orang lain. Jadi mereka melakukan training khususnya bagaimana discipleship atau KTB ya, kelompok tumbuh bersama, itu menjadi sesuatu yang mereka galakkan. Dan bahkan selama saya pelayanan di China, saya sangat bersyukur melihat banyak orang-orang Kristen sekarang berani melakukan KTB di McDonald. Mereka di McDonald, mereka beli minuman, mereka beli burger, tapi mereka sambil KTB. Dan KTB-nya nggak rame-rame, cuma 2 orang, 2 orang, 2 orang. Ya memang, kalau 2 orang, laki perempuan akhirnya bisa bukan KTB lagi, sudah mungkin bisa jadi pacaran gitu ya. Tetapi justru mereka melakukannya adalah laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ya kalau kita, dan sesuai kitab suci ya, kita berharap dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan mereka tidak jadi homoseksual, tapi mereka jadi teman yang baik gitu ya. Tapi paling enggak mereka sama-sama bisa membangun kerohanian satu dengan yang lain. Dan berikutnya adalah bagaimana mereka belajar dewasa. Mereka belajar bertumbuh dan mereka belajar menjadi orang Kristen yang dewasa. Dan mereka menjadi pelayan Tuhan. Jadi mereka belajar memberitakan Injil. Mereka belajar melayani di gereja. Mereka belajar melayani kalau nggak punya gereja, mereka melayani di rumah-rumah, ibadah di rumah, dan sebagainya. Lalu keenam adalah mereka bersekutu bukan cuma dengan orang Kristen saja, tapi bersekutu dengan gereja-gereja yang ada di sekitar. Nah ini menarik saudara, khususnya di dalam sejarah gereja di Tiongkok adalah mereka punya gereja rumah.
Lalu mereka memiliki relasi dengan gereja rumah yang ada di sekelilingnya. Sehingga waktu gereja rumah di sekelilingnya mengalami sesuatu, maka gereja rumah yang ada sekelilingnya itu bisa memberikan bantuan atau bisa memberikan support. Nah, sudah di dalam buku itu ditulis bagaimana gereja rumah mereka itu baru akan berkumpul menjadi satu sinode di saat mereka berkumpul 30 sampai 50 gereja. Jadi kalau satu gereja akhirnya memiliki relasi dengan 30 gereja atau memiliki relasi dengan 50 gereja, maka mereka akan membentuk satu sinode. Dan kenapa mereka bentuk satu sinode? Bukan untuk bikin kerajaan sendiri. Tapi mereka bentuk sinode adalah karena mereka tahu gereja rumah itu ada yang miskin, ada yang mapan. Gereja rumah ada yang di pelosok, tapi juga ada yang di kota besar. Ada yang di kampung, tapi juga ada yang lumayan di tengah kota. Dan gimana mereka bisa saling support dengan yang lain di saat yang di kampung kurang uang, maka yang di kota bisa suplai uang. Dan bagi mereka itu adalah ajaran kitab suci. Kenapa? Karena dulu kita melihat yang dilakukan oleh Paulus adalah Paulus melayani di Efesus, melayani di Filipi, melayani di kota-kota besar, dan mereka kirim uang untuk siapa? Orang Kristen yang ada di Yerusalem. Kenapa mereka kirim uang ke Yerusalem? Apa karena Yerusalem memalak semua gereja-gereja? Tidak. Karena Yerusalem waktu itu orang Kristen menjadi kelompok yang tersendiri. Kenapa? Karena penderitaan yang mereka terima dari orang-orang Yahudi, dari orang-orang Romawi. Jadi di Yerusalem saja orang Kristen akhirnya menjadi orang yang tersendiri sehingga akhirnya mereka tidak punya kebebasan, mereka tidak punya kemampuan, mereka tidak punya kemapanan. Dan singkat ceritanya kita melihat justru Paulus mengirimkan uang kepada siapa namanya orang-orang di Yerusalem, mengingat mereka dan mensuplai mereka. Nah, saudara, ini adalah satu ajaran bagaimana gereja belajar berbagi. Nah, saudara, jadi ini sesuatu yang sangat baik. Jadi sinode dibikin bukan untuk menunjukkan ini adalah kerajaanku, ini adalah apa namanya satu hal kepemimpinanku atau apa. Tidak. Tapi justru 30 sampai 50 gereja itu jadi satu sinode adalah untuk mensuplai cabang-cabang yang kekurangan dan sebagainya. Nah, lalu ditambahkan bahwa kalau 30 sampai 50 gereja di satu sinode, itu berarti sinode kecil. Ya, saudara maklum, saudara, karena apa? Karena gereja yang dimaksud adalah gereja yang isinya cuma 20 orang, atau 10 orang, atau 30 orang, dan sebagainya. Bukan gereja yang besar. Jadi, waktu dikumpulkan 30, atau dikumpulkan 50 gereja, di situ menjadi satu sinode kecil. Dan baru bisa dikatakan sinode besar di saat apa? Mereka mengumpulkan sinode di dalam 10 cabang. Jadi istilah itu ada 10 sinode. Jadi kalau 10 sinode berarti apa? Berarti 500 gereja. Jadi kalau ada 500 gereja, baru dinamakan sinode besar. Sudah saya sharing gini untuk menunjukin apa? Jangan-jangan kita ini terlalu lemah iman. Kalau kita mau jujur, Gereja Reform Injili Indonesia, cabangnya cuma 70. Sebenarnya kalau kita bilang kalau 70, apakah bisa dikatakan sinode besar? Tidak sebenarnya. Ya. Tapi kita melihat justru apa beda sikon. Kenapa? Karena kalau di sana 30-50 gereja adalah jemaat yang kecil-kecil. Sedangkan kalau di GRI kan mungkin ada yang banyak, ada yang ribuan, tapi juga ada yang cuma puluhan. Nah, tapi paling tidak 10 sinode berarti 500 gereja atau jemaatnya lebih dari 50.000, ya, menjadi satu sinode yang besar untuk apa? Untuk pekerjaan Tuhan dapat terbagi dan menjadi berkat lebih banyak tempat. Surah ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat membuat saya kaget. Kenapa? Karena perkembangan gereja yang terjadi justru bukan karena ada hamba Tuhan atau ada missionary atau ada penginjil atau ada yang menjadi utusan gereja datang ke sana. Tidak.
Semua yang terjadi 30-50 gereja dari satu sinode, lalu akhirnya dari 10 sinode jadi satu sinode yang besar, itu semua bukanlah orang-orang yang adalah pendeta, penginjil maupun vikaris dan sebagainya. Ini semua dikerjakan oleh orang awam. Hebat, Saudara. Dan bukan hebat lagi, ini luar biasa. Sejarah gereja yang tidak melibatkan pendeta, tidak melibatkan penginjil, tidak melibatkan akan pengajar yang full timer. Mereka semua adalah orang awam yang mengambil tugas-tugas tersebut. Dan bukan itu saja. Mereka juga poin terakhir adalah gereja yang sudah memiliki akan kemapanan, jadi satu sinode, mereka harus mengirimkan orang-orang yang berbakat, orang-orang yang bertobat untuk menjadi utusan ke cabang-cabang yang membutuhkan. Misalnya membutuhkan guru Inggris, membutuhkan guru Mandarin, membutuhkan guru Kantonis, atau membutuhkan guru Hokkien. Maka mereka disebar sekaligus memberitakan Injil. Sudah 7 poin tadi adalah strategi gereja yang berada dalam penganiayaan yang tercatat di tahun 82 itu. Saya nggak tahu apakah ini adalah sesuatu yang akan dikatakan sebagai sesuatu yang relevan tahun 2021. Saya percaya 7 poin yang tadi di-sharingkan itu, ini bukan sesuatu yang nggak relevan untuk sekarang. Saya percaya ini adalah dasar bagi gereja Tuhan yang menerima visi Tuhan untuk tetap mengerjakan meskipun mengalami penderitaan, menjadi orang tersendiri, bahkan ditinggalkan oleh orang-orang sekitarnya pun. Tidak apa-apa. Kenapa? Karena apa yang dikerjakan oleh orang-orang Kristen di dalam sejarah di Tiongkok sebenarnya sudah terjadi di dalam kitab suci. Contohnya adalah Zerubabel. Zerubabel bin Shealtiel akhirnya menjadi orang yang dijanjikan oleh Tuhan, aku memilih kamu, aku bersama-sama dengan kamu, aku akan menghancurkan musuh-musuhmu, aku akan menggoncangkan langit dan bumi, dan aku akan memimpin kamu. Dan kita melihat God made it possible di dalam kehidupan Zerubabel. Hari ini kita akan menutup eksposisi Hagai ini dengan satu introspeksi di dalam diri kita. Self-introspection kepada kita. Apa yang Tuhan percayakan pada diri kita hari ini? Apa yang sudah Tuhan sharingkan visinya kepada kita hari ini? Dan bagaimana kita sebagai orang percaya meresponi setiap apa yang Tuhan percayakan kepada kita? Dan apakah engkau setia menjalankannya? Meskipun kita melihat pro and kontra di sekelilingmu bisa menggoncangkan visi yang kau seharusnya responi. Tapi apakah Tuhan akan berkata kepadamu bahwa aku akan menggoncangkan langit dan bumi. Aku akan menghancurkan musuh-musuhmu. Aku akan menghancurkan kereta dan pengendaranya. Aku memegangmu. Aku menjagamu. Aku menjadikan engkau menjadi signet ring atau meterai cincin. Dan aku memilih kamu. Apakah engkau akan berkata, ini aku Tuhan, utus aku. Maka sudah kita akan tutup dengan satu harapan. Mari kita berharap kepada Tuhan bahwa apapun bisa terjadi dalam hidup kita masing-masing. Tetapi seberapa kita beriman dengan teguh akan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kiranya Tuhan menggetarkan hati kita. Kiranya Tuhan sungguh-sungguh menggelisahkan kita semua. Supaya kita bukan mengambil sebuah keputusan yang salah di dalam hari-hari kita. Tapi biarlah Tuhan made it possible di dalam kita. Karena kita percaya, we are the chosen people. We are the chosen men. Dan kita percaya Tuhan memilih kita untuk kemuliaan dan kenikmatannya. Dan mari kita cari apa yang harus kita kerjakan. Apa yang harus kita perjuangkan. Kiranya Tuhan membukakannya bagi kita semua. Dan kerjakan sampai akhir. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita ambil sikap berdoa. Saya minta Sunjoyo bisa berdoa untuk kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah Engkau sampaikan pada kami terima pada malam hari ini Tuhan.
Kami berdoa supaya kiranya Engkau boleh sekali lagi mengingatkan kami Tuhan, walaupun kami dalam keadaan tersendiri, tapi kami boleh melihat Tuhan dengan iman bahwa Engkau tetap menyertai kami Tuhan. Meskipun kami tersendiri, tapi kami boleh belajar untuk tahu bahwa sebenarnya Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Dan Engkau juga yang memberikan kami kekuatan sekali lagi Tuhan untuk melangkah maju. Dan mungkin selama ini kami sudah undur atau kami sudah stagnan Tuhan, kami sudah putus asa, tapi kiranya Engkau menguatkan kami sekali lagi ya Tuhan. Berikanlah kami kekuatan kami Tuhan, kekuatan pada kami supaya kami boleh terus berjalan untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami yang jauh dari sempurna dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.